Allahu 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 Allah. Jadi kelakuan pertama hari kiamat yaitu kelakuan tiup sangkakala. Itu proses kiamat. Yang pertama dimulai dengan tiup sangkakala oleh malaikat. Kemudian kejadian kedua yaitu kelakuan bumi mahsyar, dan kelakuan orang-orang yang di dalamnya bumi mahsyar. Itu juga telah kita bahaskan. Kemudian yang ketiga kelakuan palu, yaitu keringat orang-orang yang di dalam bumi pada mahsyar. Jadi jumlah keringatnya itu sesuai dengan jumlah dosa yang mereka pikul untuk beban yang mereka bawa. Kemudian yang keempat itu kelakuan manusia yang berdiri di dalam padang mahsyar pada hari kiamat. Jadi sama dan dalam baca sedikit kelakuan dan orang yang berdiri di dalam padang mahsyar di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kelakuan lanjut hari kiamat. Adapun kelakuan lanjut hari kiamat maka kata paham. Yang artinya bermula hari yang berdiri pada hari kiamat, yaitu yang berdiri manusia di dalam kiamat. Karena hadarat Tuhan sekalian Adam. Bermula hari yang berdiri manusia di dalam kiamat karena hadarat Tuhan sekalian Adam itu yaitu berkata berdiri mereka itu di dalam hari kiamat itu sekira-kira 300 tahun lamanya. Jadi manusia berdiri di hari kiamat itu untuk menanti proses selanjutnya, yaitu 300 tahun lamanya. Di sana waktu yang sangat lama. Jadi berdiri kiamat itu, berdiri di hari kiamat itu, ataupun berdiri di masa itu, yang bukan menikmati berdiri, tetapi dalam keadaan siksa, dalam keadaan haram, haram zaman. Seperti barang-barang yang telah lalu disampaikan, itu ada yang di dalam keringat mereka itu, dan kemudian mereka itu akan tenggelam di dalam keringatnya. Kemudian di sana tidak ada naungan, tidak ada matahari, tidak ada bukit, dan tidak ada air. Ada tempat kita bernaung. Jadi di sana prosesnya 300 tahun. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dengan kamu apabila menghimpunkan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari kiamat, seperti menghimpunkan anak panah di dalam andungan. Seperti menghimpunkan anak panah di dalam andungannya 50 tahun lamanya. Padahal tiada milik di dalam hari kiamat itu kepada kamu. Dan adalah seseorang bertanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada untuk
kesusahan laju pada hari kiamat. Jadi berdiri pada hari kiamat itu berdiri yang sangat lama. Di sana inan manusia itu tengah prep, sedang menunggu proses selanjutnya, proses kiamat. Dalam menanya beritakan yang keempat, mana tempat kita sendiri. Apakah depan dalam dengan ataupun depan itu dengan menekan kita. Beritanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat daripada kesusahan lanjut dan kiamat. Yang tersebut, maka ia bersabda, dan demi Tuhan yang menjadikan akan datang dengan tangan kudrahnya, bahwasanya hari kiamat itu lebih ringan atas orang yang mukmin hingga adalah lanjutnya itu hari kiamat itu yaitu lebih ringan atasnya daripada sembahyang waktu yang dikerjakan akan dia itu di dalam dunia. Tantangan hari kiamat bukan lebih Nabi menyampaikan tantangan hari kiamat itu lebih orang mukmin seperti dia menghadapi tantangan salat. Salat fardu di dunia sangat ringan dan mudah. Sangat ringan dan mudah. Itu bagi orang yang mukmin, orang yang beramal. Kemudian bagi orang yang tidak beramal dan akan mendapatkan azab yang sangat besar. Jadi karena azab tubuh yang dirasakan tidak enak namanya. Anak sakit kemudian kumpulan segala sakit. Karena akhirat itu lebih besar. Yang sakitnya itu lebih berat. Kalau enaknya itu lebih berat, lebih besar. Karena akhirat itu lebih lemah dan lebih besar dan lebih kekal dan tekanan. Jadi Nabi mengatakan, yang akhirat itu bagi orang yang mukmin yang tidak akan berlangsung lama. Seperti kita ringan mengerjakan sembahyang 5 waktu supaya benar ringan ada. Nah mudah ada yang mudah bagi orang yang belajar dan menghadapi dan mangan nikmat. Sembahyang kemudian itu salah jemaah sempurna nikmat dan mangan dan puas. Tapi bagi orang yang tidak menerima salat itu, maka sembahyang 5 waktu sampai hari ini mereka belum bisa menyempurnakan. Berat. Banyak sekali jauhnya sampai hari ini ya dari kadang muda belum salat sampai umur tua sampai kita menikah punya anak punya cucu, tapi belum bisa kita sempurnakan salat. Menunjukkan sangat berat beban yang dipikul terhadap nanti kita kira. Dia kan yang urang yang namai maka mereka itu mengumpulkan daging kumpulan mana dalam anjungan. Bantu dalam anjungan bukan dalam bejana. Jadi sangat berat. Yang kira-kira yaitu 5.000 tahun namanya. Lagi terasa dunia. Tapi bagi mukmin yang akhirat itu hanya dihadapi dengan ringan, artinya mudah. Kapan masa mudah itu diberikan? Kenapa mudah? Akhirat kiamat bagi mukmin kenapa mudah? Karena mereka tidak bermasalah lagi. Payah itu bagi orang yang bermasalah. Jadi bagi orang bermasalah itu walaupun barang yang mudah tetap susah.
Negeri-negeri itu kita sekarang mau semua. Yang baru itu kan analogian. Ini dia bermasalah, anak hidup, anak si susah. Tak ada duit. Sehingga ada duit kalau diulang, terkira kalau diulang. Padahal ada orang diulang 5 minit. Terkira kalau diulang 5 menit. Bisa 15 menit. Jadi segala yang dalam ajaran yang mulai dari kubur, alam kubur, awal akhirat sampai selanjutnya itu masalah bagi orang yang bermasalah. Tidak ada masalah bagi orang yang tidak bermasalah. Walaupun ada ceritanya asap kubur yang besar, memang benar. Kemana diberikan kepada orang yang mendapatkan azab? Yang berkuasa. Azab kubur itu sangat besar. Tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan azab. Karena dia ada kubur, yang dia ada kubur yang pernah kita baca. Ketika mayat itu dimasukkan ke kubur, lalu kubur mengatakan, kenapa engkau punya? Tahukah ini adalah rumah fitnah, rumah yang gelap, rumah sendirian. Siapa yang membantumu hari ini? Kemudian apabila yang masuk itu orang saleh, pasti menjawab. Kalau yang masuk kemari orang saleh, bagaimana? Saya langsung berubah. Kubur itu menjawab, saya langsung berubah. Langsung memperluaskan diri. Itu gitu ya, berubah. Nah, keyakinan dalam. Jadi yang bermasalah yang akan mendapatkan masalah. Cuma ini bukan kenapa dibuat di sini. Bukan bukan seringan mengerjakan salat fardu. Ini contoh yang sangat bagus. Salat fardu sangat berat bagi orang yang tidak bisa salat, yang tidak mencintai perintah, dan yang hanya mengikat roh perintahnya. Berat. Hai bukti kali perintah ni. Bukti kali dari mana? Anak kuih itu. Sekarang kita melihat kata orang umurnya 60, 70. Oh kata dia putih. Lumpur kan, semua baik. Puasa dia mau, sedekah mau, kerja rajin. Yang orang baik, tapi dia tidak mampu mengerjakan semua. Dia tu hanya menunjukkan kemenangannya batu yang. Kemenangan itu adalah batu yang kuncinya. Pada hari ini itu kurang. Yang keren dulu. Naik sembahyang mana? Berkah. Keren dulu. Walaupun boleh dia mengerjakan ibadah lain, namun ibadahnya itu berhenti, terkunci. Adapun kelakuan hari kiamat itu dan kelakuan hari itu, maka yaitu amat besar dan amat susah. Dan siksanya itu amat besar. Rokemannya itu hari kiamat itu sangat besar, sangat panjang, luahan. Bahkan dunia seperti sehari akhirat seperti setahun nanti luas. Seperti luas alam. Perbedaan luas kandungan dengan dunia dengan luas. Perbedaan luas akhirat dengan dunia seperti perbedaan luas kandungan dengan dunia. Akhirat itu lebih besar. Ketika orang menceritakan akhirat lebih juga lebih dunia. Maka itu di mana kita akan menunjukkan akhirat itu lebih besar. Kemudian susah di sana lebih besar. Kelakuan hari itu maka yaitu amat besar. Keadaan ruang bidangnya sangat luas dan sangat trip, cukup trip. Bagi bantu, bagaimana keadaan orang yang tidak membawa amal, yang sangat jauh, sangat besar, sangat lama, yang puluhan besar yang berdahulu, dan amat susah, dan susahnya pun sangat berat.
Apabila kita membawa masalah, susah hari zaman itu sangat besar, sangat susah, amat susah. Amat susahnya artinya terkumpul segala kesusahan ini. Itu amat susah. Terkumpul segala kesusahan di dalam hari kiamat. Kemudian amat siksa dan terkumpul segala siksa, yaitu pada hari kiamat, dan amat besar. Jadi bagi kita yang menghadapi seperti ini, mestilah kita siap-siap. Selagi kita masih berumur panjang, selagi Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan, dengan kesempatannya, dengan iman yang Allah titipkan, mari kita berjuang selangkah demi selangkah kita menuju pada kebahagiaan di akhirat. Kalau kita buka-buka, tidak ada kesempatan kedua. Mana kesempatan kedua begini? Mana kesempatan kedua? Dan jangan kita menunggu orang memerintahkan kita. Kita ini punya akal. Jadi dengan akal itu kita berpikir. Kita berpikir. Oh, akal saya tidak sanggup berpikir. Cari ilmu supaya akal itu menjadi kuat. Dengan ilmu akal itu menjadi kuat, sehingga akal itu bisa berpikir mana-mana yang benar dan yang tidak benar. Kita mendapat petunjuk dari pengetahuan. Yang seperti yang berdoa dari tim yang dari tim itu, karena kita telah mengetahui apa yang mesti kita kerjakan, di mana posisi kita, bagaimana keadaan kita nanti, sebagai apa kita hari ini, dan siapa Tuhan kita. Jadi semuanya itu akan didapatkan dengan pengetahuan. Makanya pahala orang itu sudah besar. Beda jalan. Sehingga Nabi mewajibkan ilmu. Kalau ada antara kamu dan antara ilmu laut yang berapi, sungguh wajibkan ilmunya. Apalagi ada tangan aku. Bila ada tangan berada memang ilmu laut aku ilmu. Wajib itu punya, wajib kita ilmu. Apalagi ini sekarang ilmu mana-mana. Dan menjadi ilmu bahkan tidak ada yang orang yang menghina, bahkan dimuliakan. Karena ini sudah ilmu bahkan tidak terus tadi dia mau menentu. Dia sudah mendapatkan petunjuk. Orang yang berilmu dan amalannya itu dan ilmunya itu sebagai petunjuk. Jadi mungkin kita berjalan tidak ada jalan. Nanti kita berjalan bukan lewat jalan, lewat hutan. Kalau dia berjalan, bagi tidak ada jalan. Jalan itu adalah pengetahuan. Kita tahu apa yang mesti kita kerjakan. Dan untuk menyelamatkan kita sendiri bagi dunia dan akhirat, seperti cerita yang telah disampaikan ini, yaitu kita capai dengan pengetahuan. Dan mungkin tidak bisa menyelamatkan diri dunia dan akhirat kecuali dengan pengetahuan. Makanya mudah-mudahan sebentar berilah kita menjadi pengetahuan dan beramal. Kemudian kata firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu adalah kesusahan hari kiamat itu dilupakan di dalamnya itu oleh segala orang yang menyusu ia akan anaknya daripada barang yang menyusu ia akan dia.
Ya, gitu. Jadi insyaallah dengan pengetahuan kuyo mereka dengan mamai. Jadi maknanya mungkin itu ya, Bandung budaya semua kita mau selamat. Ya, Bandung budaya penting selamat. Bagaimana cara kita selamat? Ya, cara selamat yaitu dengan menggunakan perintah, dan menyempurnakan meninggalkan larangan. Jadi untuk menyempurnakan perintah yang pertama yang mesti disempurnakan itu sembahyang, salat. Perintah yang pertama yang mesti kita selamatkan itu salat. Karena di hari kiamat nanti yang pertama dihisab sembahyang. Jadi ini yang di sirat apa Nabi Muhammad yang pertama kita menyebut amal apakah yang pertama tidak ketentukan yang pertama. Nabi Dawud ma yuhasabu bihi di abdi yaumil qiyamah min amalihi salatuhum. Yang pertama sekali Allah minta ketentukan di hari kiamat yaitu daripada amal sembahyang mereka. Amal sembahyang. Jadi menentukan selamat sembahyang, menentukan selamat dengan salat. Ya. Paman salaha, siapa yang saleh, artinya bagus sembahyangnya, sempurna salatnya. Ya. Faqad aflaha. Sungguh dia dalam tempat kemenangan. Yang aflahanya itu bermakna tegak. Sungguh pasti dia dalam mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Wa anjaha, dan mereka telah berhasil. Jadi menurut yang sempurna yang terlalu yang orang yang menyempurnakan salat, yang menyempurnakan salat seperti syariat, lagi syariat. Kemudian kita punya faman fasada, siapa saja yang kurang dalam amal sembahyang, bahkan khaba, sungguh mereka tidak kalah, yang telah rugi, bahwa salah dan mereka tidak kalah. Jadi yang mayatnya dari Imam apa? Jadi uranya kita hari ini telah dinyatakan sebagai orang yang galuh, orang yang galak dan orang yang rugi. Jadi berhubungan dalam menyelesaikan akhirat itu dengan patuh di ketika azan yang cuci mandi. Barulah terbuka yang lain. Barulah terbuka amal-amal yang lain. Baru ada kehidupan. Baru datang kebaikan. Baru terbuka. Baru orang itu mau melihat ketinggalan dan dekat dan jadi untuk orang kira juga yang menghadapi kiamat. Dan jika kita berada di zaman itu dengan menjaga ilmu dan melakukan salat dan juga main-main. Cuma jika yang tidak boleh salat saja tidak boleh. Dengan menyempurnakan salat artinya kita dalam menggunakan amal ini. Dan juga sebaiknya terdekat manusia adalah puji dan lupa. Jadi siapa saja yang mampu menjaga kehidupan, burungnya itu orang gila, dia yang mendapat kemenangan yang pertama. Orang yang tidak mampu menjaga dirinya dan tidak berusaha menjaga dirinya daripada kehidupan, maka burungnya itu orang gila yang mendapat permasalahan yang panjang.
Banjaran, kami terima menjawab Ina sabu kita yang kita yang kita ni kita yang mati macam tu kan. Kada yang baru Ina sabu yakin dah yakin. Dia yakin kan? Anjir. Tidak ada orang yang mati, misalnya dia berpikir kalau saya mati ini bermasalah dengan Tuhan, pasti dipastikan. Kecuali jalan keluar satu dengan menyempurnakan salat, yang beriman. Setelah beriman berapa? Kemudian menyempurnakan salat. Sempurna sembahyang. Dengan menyempurnakan salat, insyaallah manusia itu akan terjaga pada ketinggian berapa pun yang ada dan daripada pekerjaan yang mudah. Ini sembahyang belum berarti belum dijaga. Urusan penjagaan. Kalian dan dalam doa kan, yang dulu masanya doa, mana bila boleh pilih. Orang yang meramaikan masjid, nyatanya lebih iman. Artinya orang iman, orang yang telah diberikan iman, dan orang yang selamat imannya diberikan masjid. Yang bukan Nabi beri saksi, naik saksi lah berbilang kaumnya orang yang memakmurkan masjid, itu adalah orang iman. Dengan sembahyang. Jadi menyempurnakan sembahyang sama dengan kibanjara seperti yang disempurnakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyelesaikan yang bersyukur. Yang apa tujuannya kita salat di masjid? Apa tujuan? Salat kan boleh di rumah. Tapi apa tujuannya kita salat di masjid? Tujuan. Ini jawaban orang itu bisa. Tujuannya apa? Nabi jemaah. Tujuannya yang ini kita datang ke masjid salat jemaah tujuannya apa? Untuk menyempurnakan salat. Untuk sempurna sembahyang dalam masjid. Salat itu boleh dikerjakan di rumah, tapi tidak sempurna. Walaupun kita salat berulang-ulang, kita ulang lagi, tidak ada sempurna. Jadi tujuan masjid menyempurnakan salat. Hanya dalam itu sempurna. Mungkinnya dulu pembahasan ini mengenai dengan barang yang hilang. Jadi tujuan orang-orang turun beribadah masjid yang bersalah tujuan. Tujuan kita beribadah masjid itu untuk menyempurnakan salat. Pertama dengan apa disempurnakan salat? Pertama dengan awal waktu. Yang kedua dengan jamaah. Yang kedua dengan sunat ba'diyah. Yang keempat dengan zikir yang baik. Yang kelima dengan doa. Bila puputnya dulu setelah kita selesaikan itu semua, artinya kita telah menyempurnakan salat zuhur itu. Yang lagi ada puput seperti yang disempurnakan oleh Nabi. Jadi syariat yang diberikan Allah seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi dia cuma memperolehnya, bukan dicampurkan dengan Nabi. Jadi
Dan sembahyangnya bukan sempurna dengan pekerjaan yang lain. Mungkin jurusan dengan sembahyangnya pasti cipramuan. Kita di sembahyang, dum ilmu dum sembahyang betul. Dia dah pegang kita bawa apa cipramuan. Soalnya nanti itu lagi kertas putih, tanpa bola. Pasti citra. Ulama raya kita katanya, yang sembahyang ini kaki sembahyang. Sempurna itu namanya Tuhan. Jawabannya, gejek itu anu itu. Jawabannya, wallahu a'lam. Tetapi lo kalau sembahyang lagi nanti. Allah itu. Dan halangan menempel yang tidak bisa ditempel, kekurangan dalam Quran dengan cara yang lain, dengan sedekah, dengan membaca Quran, dan dengan barang-barang lain, kecuali dengan sunnah, kecuali dengan awal batin, kecuali dengan jamaah, kecuali dengan zikir yang valid, kecuali dengan doa. Tadi adanya itu satu paket hidup yang menggunakan solat. Dan ada yang masjid tujuan yang menggunakan solat. Solat itu disempurnakan dengan apa? Awal waktu jamaah, kemudian zikir yang wajib, doa dan sunnah. Ini kita pilih itu. Nah ini kita bolehnya. Kita yuk. Kita contohkan. Nyamnya dan nyamnya. Kaya dulu sembahyang Allah Ta'ala menjadi Allah. Tapi kan dulu lagi sesuai saja. Ini belanja walaupun ada bicara itu. Karena kerja juga dengan zaman. Jadi untuk menyelamatkan diri dari mulai awal zaman. Dari awal akhirat itu dengan awali dengan ilmu dan beramal. Amal yang sangat menentukan yang terbuka selama itu sembahyang. Jadi semangat, duduknya sempurna. Juga lebih mudah bagi orang. Hanya Allah yang ketiga. Jadi ada yang lebih. Tidak nikmati kalau adanya tangan dan adanya yang bisa membawa teman. Bahkan yang pun ada bahkan sama ilmu kan itu menggunakan usaha ya. Hai bagi dirinya di hana gunaji teman usaha dia enggak ada usaha. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dan adalah hari kiamat itu yaitu hari yang diterbangkan segala bukit, artinya hari yang dihancurkan dengan segala bukit oleh angin yang dipukul bukit terkikis bukit dengan angin dominan dengan angin roh kiamat. Angin roh kiamat dan bukit dipajipun terkikis bukit diputar bukit maju bukit dengan angin yang terjadi pada hari kiamat. Yang dia angin maka melihat dia akan bumi itu jadi nyata rata. Jadi seluruh bumi rata. Setelah untuk angin dan anginnya membentuk
menunjukkan segala begitu. Juga akhirnya dulu dirasakan oleh dia. Jadi begininya yang dengan terpercaya mana dengan ada umurnya mana. Nya sebagian daripada hal orang. Dan jadi nyata rata sekaliannya. Padahal tiada rendah dan tiada barang yang tinggi. Nah, semuanya menjadi rendah. Jadi dalam zaman itu tidak ada tempat bernaung. Dan kemudian tidak ada bukit. Dan di sana tidak rendah. Dan semuanya menjadi rendah. Dan pada hari kiamat itu hari yang digantikan segala bumi itu yang akan bumi yang lain dan digantikan itu dengan langit yang lain. Ini tidak sama dengan sama. Tidak sama hari seperti hari ini. Tidak sama kemudahan lagi mudah menyun. Hari ini kita masih misalnya di dalam panas. Kita bisa menjadi tempat yang dingin dalam bumi. Bumi hari ini misalnya kita menjadi di lapangan yang panas. Kita bisa menjadi tempat yang dingin. Bila manusia dalam kehausan, hari ini kita bisa mencari air. Kemudian apabila hari ini kita di dalam bermasalah, kita bisa menjadi perlindungan. Tetapi hari kiamat itu apabila panasnya hari kiamat tidak ada tempat bernaung, hanya bukit, hanya pakai. Kemudian apabila di sana manusia itu kehausan, tidak ada sungai, hanya ini yang kita jadi, hanya ini dulu kiamat. Semua itu bagian dari apa? Bagian dari siksa. Bagian dari siksa. Jadi semua barang yang berbeda ini yang menjadi bermasalah, jadinya bagi ulun yang bermasalah. Oke, kemudian ya, walaupun hanai, walaupun hana bukit, bagi ulun yang mamai sangat ringan penyembuhan, sangat ringan, karena mereka itu di dalam naungan Allah. Jadi bagi mereka sangat ringan. Dan juga berganti hidup perdana ringin dengan perdana bumi. Selain berganti umur itu juga pada hari kiamat berganti hidup perdana ringin. Jadi langit pada kiamat berbeda dengan langit yang ada pada hari ini. Banyak langit itu ada mendung dan ada panas. Panasnya pun bisa diterima oleh manusia. Tapi roh kiamat itu, langit roh kiamat itu adalah bagian daripada siksa. Punya panas itu, panas terkumpul segala panas, amat panas. Karena bukan lagi-laginya, karena langit itu juga adalah siksa bagi orang yang di bawahnya. Tapi menurutnya kita hari ini lagi itu ramah ini ada orang mungkin di langit tubuh ini ada tubuh kita bertahan, kemudian dingin juga mampu kita terima. Tapi dari zaman itu sangat berbeda karena diperintahkan apa semua yang dijadikan itu adalah semuanya sisa seperti palu keringat. Keringat kita keluaran ini, ya itu bukan sisa. 6 sisa, ataupun dari sisa tidak seberapa. Tapi palu di hari kiamat itu, lebih keringat dari kiamat itu sebagai sisa. Kemudian angin sebagai sisa, kemudian runtuh langit sebagai sisa, kemudian bumi timah sebagai sisa, kemudian langit yang panas juga sebagai sisa. Mandum yang dijadikan azab kiamat itu sebagai siksa. Jadi siksa itu sudah pasti ditujukan kepada orang yang mendapatkan siksa.
tidak mungkin diberikan kepada semua orang. Nanti sisa itu diberikan kepada orang yang disisa. Tetapi sisa itu tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak disisa. Duit selamat itu mana yang diselamatkan. Jadi itu dia sebagai mukmin, dengan kita bisa memilih. Dan juga kita hari ini punya jalan keluar. Hanya dia kaya, tapi menyangkal muslim punya banyak. Hanya jalan pilih, hanya jalan pilih kebahagiaan. Jadi kita hari ini mukmin, walaupun hidup sederhana, gempa nyemping, serba kekurangan, tapi kita masih punya harapan hidup di akhirat. Pasti dan namudal kita juga namudal dan itu Allah karena iman. Ya namudal ada iman. Tidak kasih di sini, di geran, handaya karena namudal. Jadi iman yang itu sangat berarti, sangat berguna. Dan mudah-mudahan dengan imannya dikembangkan. Itu dia dapatkan kebahagiaan di bagaimana. Dengan untuk hindari segala siksa-siksa waktu sekitar dan nyata tidak bohong dan nyata kita ini manusia hidup, roh hidup, kita ini kekal. Dan siapa mengerjakan waktu sedikit apapun kita bermasalah. Dan amal sedikit apapun juga akan diterima. Sebenarnya musim ini sebenarnya ya Allah lebih suka manusia ini masuk ke dalam surga kepasannya. Ini kemudahan. Coba kita lihat satu kemudahan dalam kita. Misalnya kita mengerjakan belajar, menuntut ilmu. Itu adalah perintah. Perintah itu saya katakan dengan ma'ruf. Hukum orang mengerjakan dapat pahala. Bila dia tinggalkan dapat dosa. Dengan kita meninggalkan perintah, otomatis kita adalah meninggalkan larangan. Hari ini kita mengajinya perintah bunyi wajib. Dia lebih pahala dan wajib. Dan lebih pahala dan dengan munkar. Dan dengan munkar. Karena itu otomatis larangan kata bohong. Itu larangan dan ada dorong mau contohnya salah bayang yang kita salah dapat pahala dua. Pertama dapat pahala kewajiban menjaga salah, kemudian dapat pahala yang kedua pahala tinggal munkar. Pahala tinggal larangan. Larangan yang kada tinggal. Dengan dapat sembahyang berarti dia kada buat larangan berkumpulan tinggal. Dan bawa pahala sembahyang apa? Pahala anak berkumpulan larangan. Dia larangan ada berkumpulan sembahyang. Tapi menjadi berkumpulan larangan bawa dosa. Pertama dosa larangan, kedua dosa tinggal perintah. Ini kita hubungan perintahnya hubungan jiwa. Tapi pukul larangan kerugian kedua. Kerugian punya pukul larangan dan kerugian kedua meninggalkan perintah. Perintah jangan mencuri, larangan mencuri. Dengan kita meninggalkan mencuri, berarti kita telah meninggalkan. Jadi kita berjalan. Dan anak lain bukan jinon kepada. Jadi mudah-mudahan dengan keadaan programan, bagaimana kita melakukan programan, maka mudah-mudahan kita sekarang masih bisa mengantisipasi. Dunia mendangkit. Hindari orang-orangan karena jauh dengan
kesempatan Allah berikan itu tidak akan kita ketahui dan tidak tentu apakah sampai besok, apakah sampai setahun lagi, ya, apakah sampai 2 hari lagi, mana ada pun tidak ada kita tahu. Ya, maka selagi ada kesempatan itu jangan ditunda-tunda. Beda tunda. Dia dengan tunda, hari kita mengaji. Oh, saya tak ada ini. Tak perlu bangun. Dia tunda. Dia ada umur kalangan dia tunda. Alam orang yang macam ini. Tapi jangan itu. Karena kesempatan ini kita tidak tahu kesempatan itu sampai kapan kita. Makanya kita menghargai kesempatan itu dengan langsung dikerjakan. Ya, dan segala bumi itu akan hancur. Ya, dan digantikan dengan keyakinan yang lain. Ya, dan hidup dalam yang lain. Dan hadir berhitung segala hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, karena dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mereka itu artinya dipertanggungjawabkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal, dan yang gagah pada hari itu. Tiada yang memimpin pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk manusia dan jin tunduk kepadanya. Ya. Jadi dia hanya yang maha kekuasaan. Tidak ada yang memegang kekuasaan. Tapi kita hari ini senang. Kenapa senang? Karena yang memegang kekuasaan itu Tuhan kita. Ya. Kita hari ini bisa senang jadi Allah. Ya. Karena kita ini adalah hambanya. Kekuasaan di tangannya. Berarti kekuasaan itu akan diberikan kepada hambanya. Bila mana? Bila kita ini ya, selalu menjadi hamba Allah. Tapi bila kita di dunia hamba Allah, kita mati tidak membawa iman, artinya kita bukan hamba Allah. Kita ini tidak akan memberikan kemenangan Allah di hari kiamat. Yang penting Tuhan adalah iman dan kita. Itu bukan mati sebagai hamba Allah, bukan orang yang disayang. Tapi mati sebagai musuh Allah, orang yang disukai oleh syaitan. Dan Allah telah mengadakan ketika ditiup sangkakala. Jadi tiup sangkakala pertama, kemudian tinggal hanya Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Buku di Tuhan. Setelah mencabut nama mereka oleh malaikat Israel, ya, semuanya telah punah. Tinggal Allah Subhanahu wa taala satu. Makanya Allah mengadakan siapa Tuhan dari ini. Siapa raja ini? Seorang raja ini. Allah itu lungkuh raja ini. Pulang raja pada ini. Tempat menggantung segala makhluk. Baik di dunia maupun akhirat. Jadi dia harus pedih Allah saja. Hingga perintah Allah dengan dia. Anda pedih kerja raja. Ada pedih-pedihan. Indah kadang guna berona. Larangan kadang galak. Larangan raja. Tapi tinggal baru pedihnya. Nak pedih, hidup pedih dulu. Nak pedih hidup raja. Lalu dia pergi Allah yang kuasa, Allah yang maha rohman. Tidak mungkin tidak akan diselamatkan hambanya. Karena banyak yang bisa nanti yang bisa memberi keselamatan hari ini dan nanti itu hanya Allah. Allah yang Tuhan ini kita sangat raya harapan untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Karena dia hamba banyak. Kita artinya hamba Allah, kita mau memperhambakan diri. Jadi kami hanya hamba Allah, kita mau memperhambakan diri kepadanya. Itulah yang dikatakan dengan hamba Allah. Tapi bila hamba Allah mereka tidak mau memperhambakan diri kepadanya, dengan kata dulu dalam hamba, tapi tak pun enak, tak pun. Jadi yang keempat,
tanggung hina-hinanya. Di sini di dunia kita lari, perintah Tuhan kita tinggalkan. Dengan Tuhan kita berdoa. Sehingga kita mati, ya, larilah dari Allah. Artinya mati dalam keadaan sungguh kedua dan akan berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah. Jadi kerupakiran kita nyonya kalau tidak mau dalam kubur, nah pemeriksaan utama nakir dianggap sebagai musuh yang mati dan ada baiknya. Jadi yang marah tidak terjawab itu artinya musuh. Kata sandi kita tidak bisa. Anjir kita sandi ini. Kalau doakan, nikah, kalau nikah, menyena iman yang jauh. Iman dengan ide, kita juga ada mau berat. Cukup udah nyonya, tidak mereka itu tidak mengenal Tuhan, yang mengenal hanya iman. Sedangkan iman kan ada udah yang berjuang. Insyaallah doa dan doa di kamar yang dituju dengan bayar seluruh yang ini betul nyanyi itu ada apa ya di bawah kena di bawah hanya di bawah di bawah kata itu jadi baik-baik begitu tadi itu kan tahu gaya kata orang dia ada artinya hayang ini namanya itu baju maafkan ngai jujur penting mau kita menjadi ibu dan hasil berhimpun segala Allah Subhanahu wa taala itu karena dihukumkan Allah Subhanahu wa taala itu yang besar. Jadi hadir penduduk kumpul di hari zaman itu pada masa supaya kita ini mendapat mahkamah di pengadilan yang sangat besar, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan dihukumkan, artinya diminta bertanggungjawabkan. Apabila kita ramai maka akan diberikan amalan itu dibalas dengan kebajikan. Dan apabila tidak beramal maka akan berada dengan siksa yang sangat berat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang Nisa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha adalah hari kiamat itu yaitu hari yang apabila digerakkan segala bumi itu akan berupanya dan mengeluarkan bumi itu daripada di dalamnya yang itu akan segala isi yang di dalamnya dengan harta dan berkendaraan yang di dalamnya. Guna itu guncangan hari kiamat. Guncangan hari kiamat apabila digerakkan segala bumi itu dan akan digempanya goyang lagi ia berdiri bumi seperti air bumi goncangan yang sangat besar dan mengeluarkan bumi itu daripada di dalamnya itu yang akan segala isi yang ada di dalam bumi yang yaitu sekalian harta artinya isi bumi dan berkendaraan yang di dalamnya Alhamdulillah semua maju ipun lagi taramah lagi berapa memang adalah bagian dari siksa kalau itu dia rendam setelah dia keluar itu dirasakan oleh manusia dia bertahu kalau dan bumi disiksa yang menanyakan yang gara-gara aku mau puncak mau bahayun mau yang siksa sebagai siksa dan itu dia berbeda barang yang berat dalam umum
Duanya juga bagian daripada siksa. Jadi mendung hari kiamatnya itu digambarkan sebagai siksa. Mendung berdoa, mendung berusaha, mendung kejadian berdoa, lagi betul lagi berkata, betul lagi kuping lagi, yang mendung dalam siksa. Kerja kita yang sebenarnya yang siksa, pecah kecil itu yang digunakan rokeman. Cuman dunia peran siksa rokemannya juga dulu kesalahan. Berarti yang dilakukan dan bukan. Gimana adalah dengan seperti panas matahari yang nyaman. Dunia dulu tergantung siksa, tergantung dosa. Menyeberang tetapi menyeberang. Dengan dalam. Hanya lama-lama berapa ini? Keluar dengan kata dulu, dia kata dulu, ibu dia lain, kata dulu, masing-masing. Ini lama-lama aku dah kau tunggu dah. Jadi ibu dah dulu. Ibu dah, Walaupun beda kotor lah. ibu dah apa yang tanya dengan rumah. Yang dua malam lagi itu bukan itu keringatnya yang gini supaya di sana gini itu main naya itu yang dari tempat itu mana-mana naya bau naya ini yang dikenal naya itu umur naya yang lagi betul lagi kau dulu hancur lagi belum kenal maksudnya yang berangkat apa ya? Yang berangkat dari yang adalah ini beliau dia pilih. Dan demi ini apa? Kita berdoa. Katanya kini manjanda adalah siapa yang bersungguh pasti akan dapat. Hari ini kita bersungguh mau selamat akhirat dapat, walaupun waktu hanya saja. Dapat. Itu sedikit demi sedikit usaha itu berterikat hati benar rasa khawatir benar usaha dan diberikan waktu usahanya baik dosa usaha lah yang memang jemaah karena rutin kita ada butuh dosa itu saja lawan itu ya buat nanti yang ada pun kalau perlu juga boleh ahli betul sah jangan dan istiqamah kami dapat ya sudah ingat dari hidup dunia nyaman dipegang dengan pasangan bukan dulu ibu dengan orang ini memang mesti kita pasangan ini pasang ilmu dan. Jadi yang membantu kita siapa? Allah. Kapan Allah membantu diberikan kita adalah berusaha. Berapa yang dapat itu dan berusaha lebih niat lebih banyak lebih niat. Kita niat menurutnya Bismillah. Gimana? Orang-orang golongan yang dapat naungan pada hari kiamatnya bukan naungan yang dapat hari kiamat. Artinya yang dapat naungan itu dunia. Artinya yang tidak dari siksa kiamat. Cuma macam-macam ini. Bagian pada benar tak? 7 golongan. 7 golongan yang dapat naungan. Cuman kira-kira beda ulung saja. Sama dengan ulung yang dia kata umum dapat yang disebut amal saleh, yang mengerjakan amal dan yang meninggalkan larangan. Artinya yang berusaha menyempurnakan amal dan selalu berusaha meninggalkan kemungkaran. Orangnya kau hari dah buat amal yang berusaha
Siapa makin babi juga tim ini dah usaha nak, usaha tim, nyan mereka. Mau kita usaha, menurut saya kadang jadi memang kadang itu saya usaha gimana? Orangnya kalau beda jauh, betul dah jadi ini enggak usaha, usaha apa itu yang enggak, kan? Dia enggak ada tapi tak ada usaha. Dia kalau mandi ada, dia kan? Mau mungkin yang ramai Tuhan mau lihat ramai mana urang yang jaga iman Tuhan mau lihat yang jaga iman urang yang pemerintah urang yang tinggal lebih penting kan mana lebih berjagoan kan lebih dadu yang lebih lalu yang pasti modal pertama urang yang takwa. Artinya takut kepada Allah, bukti takut kerjakan kita, tinggalkan larangan, ataupun berusaha selalu berusaha mengerjakan kita, dan selalu berusaha meninggalkan larangan. Tapi mana ada usaha? Tingkatan menyempurnakan usaha. Juga mulai itu bayang, mana bayang? Ulang yang sempurna bayang. Dia belum sempurna. Orang yang berusaha di bawahnya, berusaha menggunakan saya. Ini yang dia nak. Jadi yang boleh apa? Namanya mana? Nanti dikandung nanti, tapi nya kan berusaha terus, kan? Nanti tapi dia tapi kalau dah dah. Mengelomannya, kita dah beli dah. Rincian ni betul. Pak boleh yang buka lingkungan dah. Rincian ni. Riwayat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7 orang yang dinaungi di Yusuf Masya, seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang teguh dalam beribadah kepada Allah, dia seorang pria yang hatinya dekat dengan masjid. Kalian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dia seorang yang diajak berzina oleh wanita cantik, dia menolak. Dia yang terakhir berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga menetes air. Tangan lagi dulu. Yang paling layak yang dia ada berzina, yang paling layak. Yang kan Nabi Yusuf dah tahu ni. Yang biblis dulunya. Jadi padanya dia berkumpul di padanya biblis. Pandangan Tuhannya pandangan berbeda. Termasuk salah satu itu orang yang masjid, tidak diri di masjid. Dia terus pandangan Allah pandangan berbeda, dengan pandangan rahmat. Jadi kagak stempel, memang kagak tulis nama itu. Yang ada pilih, yang kan istiqamah, jaga Tuhan, keikhlas. Yang ada fikirlah yang mungkin berkulit pihak dia. Yang kan, jangan ngolor lah ini. Ini kaitan. Ini memang karena ini. Ini bagi pihak dia. Kalau ini bagi dia. Kan ahli ini yang maknanya na kesempatan yang jalan yang kesempatan, yang siapa ada kesempatan mesti kada usaha. Orangnya kalau mereka ini usaha tu, na kesempatan orang yang pemimpin yang ada, ini kita nak berada pimpinan dia. Ini adalah waktu terakhir seseorang yang memberi amal dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Orang ikhlas, ikhlas. Nanti ni ruginya ikhlas. Dia cara bulan baik pun dia lebih.
Bila tu media yang berusaha tinggal yang tak terdekat. Tinggal tu mata. Dia tengok. Dia nak tinggal tu. Tak terdekat tu dia. Macam tinggal. Yang belum dia lupa. Tak ikhlas. Yang macam ai ikhlas tak? Kayak ikhlas. Kayak ai ikhlas. Ai jauh ke ikhlas. Dia nak ikan ikhlas kan. Namun minat dia berada. Minat tak. Waktu itu langsung kadar kau dia mendepi. Kau dia mendepi. Kau dia mendepi. Yang bahkan ngandepi na depi mati. Aku je dia dan tapi hanya tertahan tu. Tentu bedamanya. Ya dia. Berdepuan juga dan berwarna lagu dia. Dia karena awang dia. Kayak berdepuan juga ada anak tetapinya memang dulu nampak. Memang banyak yang terjadi. Bila mereka keinginan tetap kan mereka itu dia yang nikah nanti. Namun guna padanya itu tingkat usaha. Hanya anak terguna tapi usaha menggunakan kita. Artinya usaha kita serius guna dan usaha dan menggunakan guna itu. Karena Ramadan tu bila kau ramai no itu kan, kita boleh apa ke? Ramadan itu rumah lebih hidup juru dua dalam. Kan Ramadan yang dalam di mengambil kali. Boleh dari itu nyo, boleh dia. Tapi nak kalah ada yang mana kalah. Nah, telah ada lirinya tidak yang didudukan di kanan Islam. Nah, hadirin tadi. Tapi ada untuk di nah, hadirin Tuhan Putri belum nanti mungkin materinya memang belakangannya ada tokoh yang menundai kedua baik dengan perbuatan atau pernyataan. Tiba sikapnya sebagai umat Islam itu sekedar membencinya atau harus tindakannya. tokoh yang menentang Islam. Dulu Nabi baik dengan perbuatan atau pernyataan. Tiba sikap ayo ketika seorang Nabi dihina ikut sekedar membenci dirinya atau harus tindakan dari ayo sebagai Muslim. Nah, yang hinanya dulu kopi. Hinanya dulu kopi. Tapi dulu Islam. Yang begini aja ada. Bicara di Perancis. Ya dari Perancis. Jadi umat Muslim Oke, yang sebenarnya Burung kopi kan? kejadian di Perancis. Jadi sebagian umat Muslim mulai memboikot produk Perancis. Apa tanggapannya? Kemudian cuma ada kemudian di atau memang saya harusnya tindakan sebagai bentuk tanya benci kepada orang. Yang puput burung non-video. Artinya puput pribadi, puput negara berarti. Puput pribadi, puput negara yang nyatakan pribadi kan.
posisi UN kan kepala negara, tapi butuh UN menyebutkan pernyataannya kapasitas dia pribadi atau kapasitas pejabat negara. Anda tentu. Begininya benar itu. Jangan lagi di depan tu Tapi ikannya dulu. jika kami, Melecehkan. jika kami, ni kan, jadi dia pergi ke mana-mana. Dan gue menolak kan, nah katanya untuk halu darah pun ya, itu memang kayak kejadian-kejadian di daerah berupaya memang ditimba karena menghina agama itu kan bagian daripada punya kan. Mamnya begininya, tikapnya, paling dia kan benci kan, Yang kehabinya. benci kan, benci kan dia, tadi dia bencinya, dia binatang belum tu dia, biar benci memang binatang, ini belum dia ada kan, karena dia orang berwenang, dia kalau binatang, kalau masa tu, benci kan. Mahal dengan lah. Yang dari hukuman mungkin bagi awaknya itu ketika dia ada kibet dia sebenarnya karena awaknya dia pasukan dajan. Berarti untuk media lanjut. Kan? Media kadang-kadang cuma berkata polis, bahagian, kajian. Nah, ini anak muda, menabi muda, di rom tu. Anak-anak perang, kecuali kayak perang. Jadi, Minanya dia ambil kalinya. Cuma yang penting agama Islamnya dengan Cina pernah temui. Pernah tahu anak dia anak kan? Anak dia punya Cina agama, Cina Islam. Yang berarti yang pribadi di agama berarti di lawan Tuhan. Nah, agamanya banyak orang. Anak kuliah tu agamanya di mendalam saya juga. Orang kehidupan je orang nana. Punya agama ada Cina, Alina, agama Tuhan. Tapi kok karena keusahaan aja orang ini bukan kan? Keusahaan Nengnya sama ada bikin haji ada anak juga dengannya yang non muslim dia ada sejauh kan jadi namanya udah miskinnya adalah najis kan najis badan Innamal musyrikina najisun lah ya kawan. Sebenarnya orang miskin itu najis. Jadi yang najis ke badannya, tapi sifat mereka itu najis. Itu yang bodoh. Dengan hana tipu yang bodoh itu berprivate. Kianat, menghina, tipu itu lagi hina Islam. Memang itu banyak najis. Kejelas bodoh. Dan aku itu yang ada beda kakak punya enggak dua mungkin enggak dalam najis. Karena bunuh najis, batin najis. Dan Quran berkata innamal musyrikina najisun. Sebenarnya setiap orang musyrik itu najis. Setiap mandu mulut musyrik, mandu mulut kafir, yang batin ini menajis. Hanya yang suci batin. Adakah pergi ke Congkok ke Bosnia dan juga yang pimpinan dalam jamaah Vietnam najis kecuali lepas wajah kemana anda kecuali wajah menajamah corak lagu dan bunyi kita hanya berubah yang suci
dan ajaran Yahudi. Lain padanya, Memang Muhammad Rafian memancing Islam untuk diajak lah. kan dilawan dia, dilawan. Islam Islam Dia kena menanamkan orang yang siapa yang mengerjakan salat akan mereka itu sedang mendidikan agama. Yang meninggalkan salat mereka dalam menunjukkan agama. Yang mana ini secara khas, bukan secara am. Walaupun dia hanya dibayang agamanya, tapi rusak agama bagi dirinya, hilang agama bagi dirinya. Tapi menjadi buat dibayang kuat agama bagi dirinya. Ya Islam tidak bela dia tidak. Dia kan orang yang salat, orang itu dalam pendidikan agama. Artinya dia telah memperbesar imannya, ya, dalam menyempurnakan Islamnya bagi dirinya. Menyadari bayang bela agama, bukan agama secara umum. Agama bagi dirinya itu akan besar. Artinya iman yang Allah berikan, iman itu akan hilang. Ya, agama yang mahal itu dia mendukung dengan agamanya. Tapi bagi orang Muslim, kan lewatnya ni, ya, ini sudah guru Muslim. Memang depai hati ini, tapi ada depai usinan depai Allah Maha Kuasa anak dia ini, kan guru kaya kan itu kuat ini, ini yang anak dia ada depai kuatnya aru kuatnya besar, tapi kamar kena mencai dulu. Di kapan di buat macam Ramadan kan, namun dan dewannya tetap misi ini memangnya karena misi dajjal. Misi dajjal pula, misi dajjal adalah melawan Tuhan, melawan Tuhan. Karena ini bukan roh Tuhan. Misi dajjal yang khusus bagi yang melawan dengan roh Tuhan. Jadi ulu-ulunya ini di bawahnya Tuhan. Adapun di bawahnya ulu yang dibumi. Yang dibumi yang itu program. Dajjalnya tempat nanya. Sama Dajjal itu sendiri, yang Dajjal langsung ini musyrik dengan kafir, karena ini langsung tentang agama dan iman. Hydroid Tuhan tentang lawan Tuhan itu, tentang lawan Tuhan. Pertama Dajjal sendiri, yang kedua ulung yang ciptakan Tuhan. Jadi ini cipta program judi, program upah. Program Nabi Muhammad, program yang program itu ikut aja. Kita nyonya yang mendukung programnya dengan bagian daripada Dajjal. Karena Dajjal ini khusus misi di bukan Tuhan. Kan misi lain langsung lawan Tuhan. Hingga dibagi lima panah betul. Ada dari panah darah yang dari Tuhan tapi itu Tuhan lagi itu lima kalau dari panah darah jadi sebenarnya itu awalnya dulu program awalnya terdukung pasti dia lagi karena programnya program lain maka dia dengar oleh lahirnya pertanyaan ini karena manukan bagi itu berbeda. Awalnya pasukan dengan lahir. Menanti muncul pasukan kita siap.
Yang jadi nama pasukan yang disiapkan. Nanti programnya lalu pasukan. Ente ulunnya 3 yang ini betul tidak di. Tanyo yang lali ini. Tanyo yang lali ini. 3 balik ini ulunnya madu. Maka di palahir langsung na pasukan. Langsung juga punyanya 403. Nanti kan naik tangan ni. Tangan dino yang pasukan ni. Dino jaga tu orang. Dari yang tu dari yang ke dino tu Komunis. Dari yang ke dino tu. Dan yang dah hukum programnya di situ. Karena itu ingin tu jaga orang kita ni. Kalau tiga kita. Termasuk dari orang Muslim. Muslim ni. Muslim apa? Nanti orang Muslim banyak. 90% orang Muslim. Menurutnya dari kecuali tabuhan ini Damaskus, Merah Putih. Inan pada di dalam inan bang masjid Nabi. Yang lima iman pergi dari inan dungan dari. Dari dalam dia bukit. Okey bang masjid Nabi. Yang lima iman kita pergi. Yang kita cuma yang tadi dan kubur tu yang sudah dengan kubur di kuasa dunia ini kubur tu lebih internet. Yang kami menjabat dalam hadis kami gambarkan dengan kecanggihan zaman. Kecanggihan zaman yang jadi beda lah orang yang pengaruh ni. Yang ada pengaruh ni ke program-program yang betul. Yang program mana betulnya, yang itunya bukan. Kaji Nabi dengan dia lindung kepada dia kan. Di rumah yang lindung doang. Mimpi Nabi masih ada fitnah. Fitnah itu fitnah. Jadi kedudukan dia mau kita ikuti dia barang yang mudah dan senang. Ini fitnah. Kaji baik rokok daripada dulu. Dulu yang dulu kenal berarti yang ingat yang depu kalau dulu di makan adalah ni bagaimana biasa dulu apa ni aku bila aku dengan aku berbeza jadi tanda kiamat yang paling besar salah satunya ujung tanda kiamat kecil ujung tanda kiamat kecil terdapat yang besar artinya bukan Nabi apabila makanan yang haram telah berganti merek menjadi halal dan pekerjaan yang haram berganti merek menjadi halal. Jadi mumpan komen menduinya kan biasa ada ada mumpan menanti pun permainan total judi yang total judi sampai gede dan pokoknya Ini kaget dia balik pertama balik menjadi game. Hingga adanya hananya kepada hanase. Sehingga ini kau jadi ya, kau jadi game. Pasal nyaci. jadi terakhir adalah kiamat kecil apabila manusia telah melupakan barang yang haram menjadi halal. Artinya dibalik produk haram tapi ibunan nyan langsung di tanda kiamat besar itu dua tanda kiamat besar pertama keluar dari sampai 10 lainnya tanda kiamat kecil yang terakhir ibalik merek yang halal, ibalik merek yang haram kepada yang halal. Pajangan hari ini orang yang cakap tadi, kamu pajangan cuma yang menjadi yang berkiban tentang dibenci di mana tamu aku dah main dia ni, mandulu benci ni. Ini nak benci, bebelinan.
Kadang minum dan juga ya, nampak ikut ni. Kan? Tunggu kan, tunggu sampai ini jangan tunggu pada ya. Ini buku itu. Mantau dah minum yang ada rumah ni. Makan je dia. Lebih beri juga ramah, beda ramah ramah. Yang luar ini mana pun yang beri ini. Kalau dalam ilmu itu, ilmu itu diramankan. Tidak kerman. Hanya tahan apa memang adanya mangan. Hidung bukan untuk mudah mana. Dari pada rumah tadi tu, katanya pun kau hanya untuk kedai korban tu biasa agak ini ngasa, rumia lagi tinggal yang menentukan. Tip kedai berpok, tip kedai berbuat itu. Tip kedai itu, Benar. nanti supaya jalan, lainnya dulu tidak terlalu bagus. Kawan ni, tapi Kalau 12 sekian. Ajar ramainya begini. Ai ngani tapi ngan pun. kalau enggak, Yang hidup pun ke meja, jadi pun itu mana apa pun itu. Ini memang peti tepi. Menyan peti di dalam untuk malam peti tepi posa, hanya daerah Pangma. Ini kena dengan itu di luar begitu. Nah, baik mudah. Di mana? Anak boleh jadi kan? Mungkin yang penting mau kita bergantung. Sekian yang selamatkan. Jadi selamat keluarga, selamat. Demikianlah penang lain. Ini lagi yang jalan mukaan yang kena manfaat bagi yang badan itu juga hadir. Ikhlas saya maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.